Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Tidak terasa bulan Ramadan akan berakhir nih, dan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri atau Hari Lebaran. Nah, siapa yang menanti-nantikannya dari kemarin? Dan untuk mengisi waktu kalian, saya ada sebuah cerita menarik dari Pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Sebuah tempat di Kalimantan yang memang terkenal akan misterinya. Apalagi kita tahu Pulau Kalimantan tentunya banyak sekali misteri yang sulit dipecahkan. Dan kali ini ada salah satu cerita yang dialami oleh seorang yang bernama Arif ketika dia bekerja di sebuah tambang kecil di Pegunungan Meratus. Ya sudah, kita langsung saja menyimak seperti apa cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pegunungan Meratus merupakan pegunungan yang membentang luas di Kalimantan Selatan, terkenal dengan pemandangan alam yang spektakuler, hutan tropis lebat, dan sungai-sungai yang berkelok-kelok. Dari kejauhan, gunung-gunung itu tampak megah, namun begitu kalian masuk, atmosfernya berubah drastis. Kalian akan mendengar desiran angin yang melewati celah pohon, aroma lembab tanah, dan suara binatang liar yang entah dari mana asalnya. Bukan sekedar indah, tapi juga menyimpan kesan misteri yang bikin merinding. Setelah Arif bertahun-tahun mendaki gunung-gunung di Indonesia, dia merasa terpanggil untuk hidup di alam bebas, jauh dari keramaian kota. Kesempatan itu akhirnya datang ketika sebuah perusahaan tambang kecil yang beroperasi di Pegunungan Meratus menawarkan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar. Sebuah camp di tengah hutan yang jauh dari peradaban. Sesuatu yang menurut orang lain tidak masuk akal, tetapi bagi Arif, ini malah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Arif datang ke Meratus dengan penuh semangat. Dia membawa perlengkapan hiking terbaiknya, buku catatan, dan tentu saja kameranya untuk merekam pemandangan indah yang jarang dilihat orang. Setibanya di desa Loksado yang merupakan desa terakhir sebelum masuk ke area camp, Arif langsung disambut oleh Pak Jaya, koordinator pekerja tambang yang juga orang asli daerah sana. Pak Jaya hanya tersenyum tipis ketika melihat Arif yang penuh semangat. "Mas Arif, beneran mau tinggal di sini ya? Di sini itu nggak seperti kota loh mas. Di sini ada banyak penghuni lainnya," kata Pak Jaya sambil menekankan kata penghuni dengan nada yang agak misterius. Arif yang belum terlalu memahami maksud dari Pak Jaya cuma mengangguk sambil tertawa kecil. Dia tidak terlalu memikirkan ucapan itu dan malah semakin penasaran dengan camp yang akan menjadi tempat tinggalnya. Jalan menuju camp tersebut tidaklah mudah. Pak Jaya mengantarkan Arif melewati jalan yang berbatu dan berlumpur. Mereka harus melewati sungai kecil yang airnya mengalir deras, dan sesekali mereka mendengar suara burung yang aneh dan tidak biasa. "Ini suaranya burung enggang," kata Pak Jaya sambil menunjuk ke arah suara. Burung enggang ini memang khas Kalimantan, dan banyak warga lokal percaya kalau burung tersebut membawa pertanda baik maupun buruk, tergantung siapa yang mendengarnya. Setelah beberapa jam, mereka pun akhirnya tiba di camp tersebut. Camp itu terdiri dari beberapa bangunan kayu sederhana dengan atap seng, dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Di kejauhan, ada pohon beringin tua yang tumbuh besar dan rindang. Camp ini memang terlihat sederhana, tapi cukup nyaman buat para pekerja yang kadang harus tinggal selama berminggu-minggu tanpa pulang ke rumah. Namun, Arif mulai menyadari sesuatu yang aneh. Para pekerja tampak selalu terburu-buru kembali ke mes masing-masing sebelum hari mulai gelap.
Mereka tampak tidak nyaman setiap kali senja mulai datang, dan tidak ada satupun yang mau tinggal di mes sendirian. Arif pun mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di sini? Mas Arif, kalau malam jangan suka keluyuran ya, apalagi di sekitar pohon beringin itu, ucap Pak Jaya sambil menunjuk pohon beringin besar yang berada di pinggir camp. Arif pun hanya mengangguk sambil mengamati pohon tersebut. Bagi dia, pohon beringin adalah salah satu pemandangan alam yang menarik. Namun buat para pekerja, pohon itu adalah tempat yang penuh misteri dan diyakini sebagai tempat tinggal dari makhluk tak kasat mata. Malam pertama di camp, Arif duduk di beranda mes sambil menikmati udara segar dan keheningan malam. Namun entah kenapa, dia merasa seperti sedang diawasi. Arif mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari proses adaptasi. Namun tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki di lantai kayu yang kasar, mendekat dari arah belakang. Arif sontak menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Beberapa hari berlalu dan Arif mulai terbiasa dengan rutinitasnya di camp tersebut. Tapi tidak semua malam berjalan dengan tenang. Pada malam Jumat Kliwon, suasana camp terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan kicauan burung-burung malam seakan terhenti. Teman-teman kerjanya yang biasanya berkumpul di beranda mes mendadak memilih untuk berdiam diri di kamar masing-masing. Beberapa dari mereka bahkan menyalakan dupa di depan pintu kamar, sebuah kebiasaan yang baru pertama kali dilihatnya. Ketika Arif sedang duduk sendirian di beranda, dia mendengar suara samar di kejauhan, seperti orang berbisik-bisik. Awalnya dia mengabaikan, berpikir kalau itu cuma suara angin yang berhembus melalui pepohonan. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Arif mulai merasa tidak nyaman, dan dia berusaha untuk tetap tenang dengan membaca buku kecil yang selalu dia bawa. Namun beberapa menit kemudian, dia melihat bayangan seseorang melintas cepat di belakangnya. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, Pak Jaya muncul dengan wajah yang pucat, seperti habis melihat sesuatu yang menyeramkan. Pak Jaya mendekat dan berbicara dengan suara bergetar. Mas Arif, saya tadi ngeliat ada yang berdiri di bawah pohon beringin itu. Tinggi, besar, matanya merah. Arif mengangkat alisnya, setengah tertawa dan setengah merinding. Dia tahu Pak Jaya bukanlah tipe orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis. Tapi kali ini jelas terlihat kalau Pak Jaya benar-benar ketakutan. Pak Jaya pun memperingatkan Arif untuk berhati-hati dan menjauhi pohon beringin itu setelah gelap. Malam itu, Arif merasa susah tidur. Suara-suara samar dan bayangan di balik pepohonan terus mengganggu pikirannya. Meski dia coba mengalihkan pikiran, rasa takut mulai merayapi dirinya. Suara itu, suara bisikan-bisikan asing yang berulang kali memanggil namanya, terus terdengar di tengah keheningan malam. Arif mencoba menenangkan diri, tapi suara itu semakin mendekat, membuatnya hampir yakin kalau ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerakannya. Pagi hari berikutnya, Arif bangun dengan tubuh yang lelah dan kantung mata yang tebal. Suara-suara aneh yang mengganggunya semalaman membuatnya susah tidur. Namun seperti biasa, dia mencoba bersikap normal, berpikir kalau mungkin itu hanya imajinasinya saja. Tapi ternyata gangguan-gangguan itu tidak berhenti di sana. Hari demi hari, Arif mulai mengalami gangguan yang semakin parah. Suatu malam ketika dia sedang tidur, Arif tiba-tiba terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman di bagian kakinya. Ketika dia menundukkan kepala dan melihat ke arah kaki, dia merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Dengan setengah sadar, dia berpikir mungkin itu cuma tikar atau selimut yang berantakan. Tapi kemudian dia sadar
sentuhan itu berbeda, terasa nyata tapi aneh, seperti ada yang mengelus-elus kakinya perlahan. Arif panik dan langsung bangun, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti kamar mes yang sempit. Keringat dingin mulai membasahi dahinya dan dadanya terasa sesak. Dalam keheningan malam, dia mendengar suara berbisik lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang mengancam dan penuh kebencian. Kali ini, Arif tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Keesokan harinya, beberapa teman kerja di camp memperhatikan wajah Arif yang terlihat lelah dan sedikit pucat. Salah satu temannya yang bernama Dani mendekatinya sambil memberikan saran. "Bang, mungkin abang gak percaya, tapi kalau di sini ada baiknya kita jaga mulut dan jaga sikap. Ada yang gak suka kalau kita merasa lebih berani dari mereka," kata Dani sambil melirik ke arah pohon beringin besar yang berdiri kokoh di pinggir camp. Arif mendengar saran Dani dengan serius. Meskipun dia awalnya tidak percaya dengan hal-hal mistis, tapi gangguan yang dia alami belakangan ini membuatnya mulai mempertimbangkan saran tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi dan memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sesuatu yang tidak terlihat, namun keberadaannya sangat terasa. Gangguan-gangguan yang semakin intens membuat Arif semakin penasaran. Sifat dasar seorang pendaki seperti dirinya memang selalu ingin menemukan jawaban. Terlebih jika rasa penasaran itu sudah menyerang pikirannya setiap malam. Kejadian-kejadian aneh yang dia alami di camp membuatnya merasa ada sesuatu yang harus dia hadapi secara langsung. Sebuah misteri yang seolah menuntut untuk diselidiki. Pada suatu malam yang sunyi, Arif memutuskan untuk melakukan sesuatu yang cukup berani. Dengan senter kecil di tangan, dia mulai berjalan menuju arah pohon beringin tua yang terkenal angker di kalangan para pekerja tambang di camp tersebut. Suasana malam itu begitu sepi, bahkan suara jangkrik pun terdengar semakin lirih, seperti turut menyaksikan langkahnya yang perlahan mendekat ke pusat misteri yang selama ini dibicarakan oleh teman-teman kerjanya. Ketika Arif sampai di dekat pohon itu, dia merasakan angin yang dingin menerpa wajahnya. Udara di sekitarnya terasa berat, dan suasana hening yang menyelimuti area itu menambah kesan seram yang menggantung di udara. Pohon beringin tua itu berdiri tegak, akarnya menjalar ke segala arah, dan daunnya yang lebat menggantung seperti tirai yang melindungi sesuatu di dalamnya. Arif menyalakan senter dan mengarahkan cahaya ke batang pohon. Di sana, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Terdapat ukiran-ukiran kuno pada batang pohon, seakan-akan pohon itu memang disakralkan. Sambil menenangkan dirinya, Arif memberanikan diri bertanya dengan suara pelan. "Siapapun yang ada di sini, tunjukkan dirimu." Namun, alih-alih mendengar jawaban, dia merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Dan dari sudut matanya, dia melihat sosok bayangan yang bergerak di balik dedaunan. Bayangan itu semakin jelas, terlihat seperti sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang nyaris tidak terlihat. Arif terpaku, tubuhnya membeku. Sosok itu terus mendekat hingga akhirnya lenyap begitu saja ke dalam kegelapan. Malam itu Arif pulang ke mes dengan tubuh gemetar. Meskipun tidak mendapatkan jawaban pasti, Arif tahu bahwa apa yang dia lihat adalah nyata, bukan hanya halusinasi atau permainan pikiran. Dia mulai mengerti bahwa ada penjaga di tempat ini yang menginginkan dirinya untuk tidak sembarangan memasuki wilayah tersebut. Setelah kejadian itu, Arif merasa harus mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Pagi harinya, dia memutuskan untuk pergi ke desa terdekat, Desa Loksado, untuk menemui seseorang yang dikenal sebagai sesepuh desa. Orang-orang di desa menyebut pria tua itu sebagai Pak Nurdin,
yang katanya memiliki pengetahuan mendalam tentang roh-roh yang menghuni hutan-hutan di Meratus. Sesampainya di rumah Pak Nurdin, Arif disambut dengan ramah. Pak Nurdin yang sudah berusia lanjut duduk bersila di lantai kayu rumahnya yang sederhana, dengan senyum hangat yang menyembunyikan kesan bijaksana. Arif pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak tinggal di camp, dari suara-suara aneh, sosok-sosok bayangan, hingga sosok wanita di bawah pohon beringin. Pak Nurdin mendengarkan dengan seksama, tanpa sekalipun menyela cerita Arif. Setelah Arif selesai, Pak Nurdin menghela nafas panjang. Nah Arif, Pegunungan Meratus ini bukan cuma sekedar tempat tinggal manusia dan binatang. Ada banyak penghuni lain di sini. Makhluk yang usianya sudah ratusan tahun sebelum kita ada. Mereka menjaga keseimbangan alam di tempat ini. Dan kita sebagai manusia hanya tamu yang harus hormat dan tahu diri. Pak Nurdin kemudian memberikan sesajen sederhana berupa bunga melati, dupa, dan sejumput beras kuning. Letakkanlah ini di bawah pohon beringin itu sebagai tanda penghormatan. Jangan pernah sombong dan merasa berani melampaui batas yang sudah ada. Ingat, ini bukan sekedar tentang keberanian, tapi tentang menghargai apa yang tidak bisa kita lihat. Arif hanya bisa mengangguk pelan, meskipun dia masih merasa skeptis. Namun mengingat semua yang sudah ia alami, dia merasa harus mengikuti saran Pak Nurdin. Malam itu, dengan penuh rasa hormat, Arif meletakkan sesajen di bawah pohon beringin, berharap itu akan menenangkan apapun yang selama ini menghantuinya. Setelah meletakkan sesajen, suasana di sekitar pohon terasa lebih tenang. Bahkan angin yang tadinya berhembus kencang perlahan mereda. Arif merasa ada perasaan lega yang sulit dijelaskan, seolah beban yang selama ini dia rasakan telah hilang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun sudah melakukan semua saran dari Pak Nurdin, gangguan itu belum sepenuhnya berakhir. Seiring dengan ritual yang dilakukan, Arif merasakan camp sedikit lebih tenang dari biasanya. Para pekerja pun mulai memperhatikan perubahan suasana yang terasa lebih damai, dan mereka menganggap bahwa ritual yang dilakukan Arif berhasil. Namun, malam berikutnya menjadi malam terakhir Arif di camp sebelum dia berencana pulang untuk cuti. Tanpa disangka, malam itu justru menjadi malam yang paling mencekam dalam hidupnya. Langit malam tampak mendung, dan suasana camp menjadi sangat sunyi. Bahkan suara burung hantu dan hembusan angin terasa hilang entah kemana, seakan seluruh hutan sedang menahan nafasnya. Arif yang merasa sudah menjalankan permintaan Pak Nurdin pun berusaha untuk tenang, meski ada perasaan tidak nyaman yang sulit diabaikan. Ketika Arif sedang bersiap tidur, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Suara itu pelan namun berirama, seperti seseorang mengetuk dengan ritme yang lambat. Arif mengintip melalui celah pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa aneh, dia pun membuka pintu dan melihat ke sekitar mes. Suasananya begitu sunyi. Namun saat dia akan kembali ke dalam, dia melihat jejak kaki basah di lantai kayu, membentuk lingkaran yang tidak sempurna di depan kamarnya. Arif terpaku. Tubuhnya kaku. Dia tidak mengerti apa maksud dari jejak itu, tetapi perasaannya mulai dipenuhi ketakutan yang semakin kuat. Arif bergegas menutup pintu dan mengunci diri di dalam kamar, mencoba untuk tidur sambil mengabaikan segala hal yang mengganggunya. Namun, baru saja dia memejamkan mata, dia kembali mendengar suara ketukan di pintu. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Ketika Arif membuka mata, dia merasakan sesuatu yang aneh. Kamar yang seharusnya gelap mendadak dipenuhi cahaya redup, seolah-olah ada lilin yang menyala di sudut ruangan. Perlahan Arif menoleh, dan saat itulah
dia melihat sosok wanita berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional berwarna putih dan tampak melayang beberapa inci dari lantai. Arif tidak mampu bergerak maupun berbicara. Hanya dengan tatapan mata kosong, wanita itu melayang mendekat ke arahnya. Suaranya terdengar pelan namun jelas di telinga Arif. Arif ingat betul kata-kata itu. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kata-kata yang sangat mencekam bagi dirinya kala itu. Seketika itu juga Arif merasa tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Wanita itu perlahan menghilang, seolah-olah diserap kembali ke dalam kegelapan. Arif pun tersentak bangun dan menyadari bahwa malam itu benar-benar mencekam. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal mistis sebagai sekedar cerita, karena malam itu dia mengalaminya sendiri. Pada pagi harinya, Arif merasa tubuhnya kelelahan dan masih terguncang dengan apa yang dia alami semalam. Dia mengemas barang-barangnya dengan cepat dan berniat untuk meninggalkan camp secepat mungkin. Semua pekerja yang melihatnya tidak berkomentar apa-apa, hanya mengangguk dengan penuh pengertian, seolah mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berpamitan dengan teman-temannya, Arif menuju jalan kecil yang menghubungkan camp dengan desa terdekat. Perjalanan yang biasanya terasa lama, kini terasa lebih singkat. Mungkin karena perasaan ingin segera keluar dari tempat yang sudah menghantuinya selama berminggu-minggu. Di perjalanan, pikiran Arif terus melayang. Dia merenungkan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Dari suara-suara, sosok-sosok bayangan, hingga pertemuannya dengan sosok wanita misterius itu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia yakin satu hal. Pegunungan Meratus bukan sekedar hutan biasa. Ada kekuatan kuno di sana. Dan dia telah bersentuhan langsung dengan sisi lain dari alam yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ketika akhirnya dia tiba di desa Loksado, Arif merasa beban di dadanya berangsur hilang. Dia melangkah dengan perasaan lega, seolah baru saja terbebas dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Dia kemudian memutuskan untuk bertemu Pak Nurdin sekali lagi dan menceritakan semua yang terjadi. Pak Nurdin mendengarkan dengan tenang dan hanya tersenyum kecil. Nah Arif, hutan ini memang punya penjaga yang tidak bisa kita pahami. Apa yang kamu lihat adalah peringatan, dan kamu sudah memilih keputusan yang benar untuk pergi sebelum segalanya semakin rumit, ucap Pak Nurdin dengan nada bijak. Dengan perasaan campur aduk, Arif meninggalkan desa itu, membawa pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia sadar bahwa manusia, seberani apapun, tidak bisa menaklukkan segala hal yang ada di alam semesta. Alam memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terlihat. Dan begitulah kisah Arif di Pegunungan Meratus berakhir. Namun bayangan dan suara-suara malam itu akan selalu menghantui benaknya, mengingatkan dia pada sebuah pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah kembali dari pertemuannya dengan Pak Nurdin di desa Loksado, Arif akhirnya memutuskan bahwa ini adalah waktunya untuk benar-benar meninggalkan pengalaman di Pegunungan Meratus. Dalam hatinya masih ada rasa penasaran, tetapi dia sadar bahwa tinggal di tempat itu lebih dari sekedar tantangan fisik atau mental. Itu adalah pengalaman spiritual yang menguji batas keberanian dan keyakinannya pada hal-hal yang tidak terlihat. Hari berikutnya, Arif kembali ke camp untuk terakhir kalinya untuk menyelesaikan urusan administratif yang tertinggal sebelum benar-benar mengundurkan diri. Sesampainya di sana, teman-teman kerjanya terlihat sedikit lega, tetapi juga merasa khawatir melihat perubahan di wajah Arif. Beberapa pekerja senior mendekatinya, menepuk bahunya sambil mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan agar dia mendapatkan ketenangan setelah pergi dari tempat tersebut.
Saat Arif melangkah keluar dari camp, dia menoleh sekali lagi ke arah pohon beringin besar yang berdiri kokoh di pinggir area camp. Pohon itu terlihat damai di bawah sinar matahari pagi, seolah tidak pernah menyimpan kengerian yang selama ini dia alami. Namun dalam hati, Arif tahu bahwa pohon itu akan selalu menyimpan rahasia yang tak terucap, sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka yang berani menatap langsung ke dalam misterinya. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, Arif meninggalkan camp itu untuk terakhir kalinya. Dia merasa seolah telah meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Sebuah pengalaman yang tidak mungkin terhapus dari ingatan. Sebuah peringatan dari alam yang akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Cerita ini bukan sekedar pengalaman menantang dari seorang pekerja tambang biasa, tapi sebuah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita tentang keberanian, kehormatan, dan batas-batas manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar. Pegunungan Meratus hanyalah satu dari sekian banyak tempat di Indonesia yang menyimpan cerita mistis dan misteri. Tempat-tempat ini mungkin terlihat biasa di siang hari, tetapi di balik itu semua ada sisi lain yang tidak bisa kita fahami dengan akal sehat. Kadang kita hanya perlu menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan, hal-hal yang mungkin memang seharusnya tetap menjadi misteri. Jadi buat kalian yang suka petualangan dan punya jiwa penasaran, jangan pernah meremehkan alam dan kekuatannya. Selalu hormati setiap tempat yang kalian kunjungi, karena siapa tahu kalian bukan satu-satunya yang ada di sana. Dan itulah cerita singkat tentang Pegunungan Meratus dan misterinya untuk menemani waktu senggang kalian. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini dari dulu maupun yang baru sekarang menemukan channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Jadi biar bukan hanya mereka saja yang selalu menunjukkan eksistensinya, tetapi teman-teman Adapa Gerangan juga jangan mau kalah ya. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Pokoknya tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka
ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebah berdarah mati dan mereka lari.